Latar belakang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November 1785. Ibunya merupakan seorang Jarwa Ampean yang bernama R.A. Mangrawati yang berasal dari Pacitan. Ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwana III. Ketika dilahirkan, Diponegoro diberi nama Bendara Raden Mas Mustahar, kemudian diubah menjadi Bendara Raden Mas Antawirya. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Setelah ayahnya naik tahta, Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro. Menjelang dewasa, Diponegoro menolak keinginan sang ayah untuk menjadi raja. Dia beralasan bahwa posisi ibunya bukanlah seorang istri permaisuri. Hal itulah yang membuat dirinya merasa tidak layak untuk menduduki jabatan tersebut. Dia lebih memilih tinggal di Tegal Rejo, berdekatan dengan tempat tinggal Eyang Buyut putrinya, yakni Gusti Karaenjing Ratu Tegal Rejo, permaisuri dari Sultan Hamengkubuwana I, daripada tinggal di keraton. Setelah ayahnya naik tahta sebagai Hamengkubuwana III, Bendara Raden Mas Antawirya diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Diponegoro pada Juli 1812. Gelaran Pangeran Diponegoro atau Diponegoro ini sebenarnya gelar yang lumrah diberikan kepada Pangeran Jawa. Setidaknya salah seorang putra Pakubuwana I yang memberontak pada masa Perang Suksesi Jawa kedua dan suami kedua dari Putri Hamengkubuwana I yang meninggal pada 1787, karena Pakubuwana IV yang meninggal pada tahun 1811. Mengingat hanya satu pangeran yang boleh menyandang gelar tertentu pada satu waktu dan gelar tersebut sudah lama tidak dipakai di Keraton Yogyakarta sejak 1787, maka HB3 menganugerahkan gelar pada anak tertuanya sekaligus putra kesayangannya. Diponegoro sendiri pada akhirnya mewariskan gelar tersebut ke anak sulungnya Diponegoro II. Sewaktu perjalanan ke Pangisingan, Diponegoro memberikan analisis terkait makna namanya tersebut kepada pengawalnya dan pengasing, Julius Coneriu. Dipo dari bahasa Sanskrit Dipa berarti seorang yang menyebarkan pencerahan atau memiliki hidup dengan kekuatan negoro, berarti suatu daerah makna. Diponegoro berarti seseorang yang memberi pencerahan kekuatan dan kemakmuran kepada suatu daerah atau negara. Selanjutnya, kehidupan pribadi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro adalah pribadi yang menyukai sirih dan rok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, yang mengoleksi emas dan berkebun. Bahkan di tempat persembunyiannya di Selerojo dan Selerong, kebun yang dimiliki ditanami bunga, sayur-sayuran, buah-buahan, ikan kura-kura, burung, terkukur, buaya hingga harimau. Dia juga dikenal sebagai pria yang romantis. Pangeran Diponegoro setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya. Sang pangeran pertama kali menikah pada usia 27 tahun dengan Raden Ayu Retno Manubrongto, seorang guru agama dan putri kedua dari Kiai Gede Dadapan. Dari hasil pernikahan ini, Diponegoro memiliki anak laki-laki bernama Putra Ponegoro II. Pada 27 Februari 1807, Pangeran Diponegoro kembali menikah untuk kedua kalinya dengan Putri Raden Tumong Tawawijaya III, seorang bupati dari Panolan Jipang, Kesultanan Yogyakarta bernama Raden Ajeng Suparni. Itu pun atas permintaan Sultan Hamengkubuwana III. Diponegoro kemudian bercerai 3 tahun setelah pernikahannya tersebut dan dianugerahi seorang anak bernama Pangeran Diponingrat yang memiliki sifat arogan menurut putra Diponegoro II. Pernikahan ketiga terjadi pada tahun 1808 dengan R.A. Retnawati, seorang putri kiai di wilayah selatan Yogyakarta. Istri pertama dan ketiga pangeran yakni Manobrongto dan Retnawati meninggal ketika Diponegoro masih tinggal di Tegal Rejo. Sang pangeran kemudian menikah kembali pada tahun 1810 dengan Raden Ayu Citrawati, putri dari Raden Tumang Agung Rangga Parwisetika, dengan salah satu istri selir. Namun sang istri Raden Ayu Citrawati meninggal tidak lama setelah melahirkan anaknya akibat kerusuhan di Madiun. Sang bayi kemudian diserahkan pada Ki
Tembi untuk diasuh dan diberi nama Singlon, nama samaran dan terkenal dengan nama Raden Mas Singlon. Selanjutnya itu penangkapan Pangeran Diponegoro. Ketika ditangkap dan akan diasingkan ke Manado dengan menggunakan kapal Pilox, kondisi Pangeran Diponegoro sudah lama dengan keadaan lemah, muntah-muntah akibat mabuk laut, terkena malaria di atas kapal. Letnan Kolonel yang merupakan ajudan dari Gubernur Jenderal Van de Bosch mengawal pengasingan Diponegoro. Seringkali mereka berdua terlibat dalam percakapan dan salah satu percakapannya adalah Diponegoro mempertanyakan kepada Cornelius apakah sudah menjadi kebiasaan bangsa Eropa untuk mengasingkan pemimpin yang kalah perang di sebuah pulau terpencil yang jauh dari anak saudaranya. Mendapat pertanyaan itu, Cornelius menjawab bahwa Pangeran Diponegoro diperlakukan sama dengan Napoleon Bonaparte yang sama-sama diasingkan pada usia 40 tahun. Cornelius mengatakan pemerintah Hindia Belanda tidak ingin peristiwa Napoleon yang ditangkap dan diasingkan ke Pulau Iba berhasil kabur dan memimpin perang lagi, lalu berhasil dikalahkan sehingga dibuang ke pulau yang lebih terasing lagi, yakni Siti Helena hingga wafat. Gambar yang di samping kanan bawah yakni adalah lukisan pemandangan alam sekitar tempat pengasihan Pangeran Diponegoro, karya Junius sebelum 1872. Kemudian penghargaan sebagai pahlawan. Atas penghormatan terhadap jasa-jasanya, Diponegoro melawan penjajah Hindia Belanda, kota-kota besar di Indonesia banyak memiliki nama jalan Pangeran Diponegoro seperti di kota Semarang yang terdapat nama jalan Pangeran Diponegoro, Stadion Diponegoro, dan Kodam 4 Diponegoro. Selain itu ada beberapa patung yang dibuat sebagai penghargaan seperti patung Diponegoro di Undip Pelaburan, patung Diponegoro Kodam 7 Diponegoro, dan pintu masuk Undip Tembelangan. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, pemerintah pernah menyelenggarakan haul nasional, yakni memperingati 100 tahun wafatnya Pangeran Diponegoro pada tanggal 8 Januari 1955. Sedangkan pengakuan sebagai pahlawan nasional diperoleh Pangeran Diponegoro pada tanggal 6 November 1973 melalui Kepres nomor 87 TK 1973. Penghargaan tertinggi justru diberikan oleh dunia pada tahun 27 Juni 2013. UNESCO menetapkan Babat Diponegoro sebagai warisan ingatan dunia Memory of the World. Babat Diponegoro merupakan naskah klasik yang dibuat sendiri oleh Pangeran Diponegoro ketika diasingkan di Manado, Sulawesi Utara. Pada tahun 1832 sampai 1833, Babat ini bercerita mengenai kisah hidup Pangeran Diponegoro yang memiliki nama asli Raden Mas Antawirya. Dan kemudian yang terakhir ada mata uang 1000 yang bergambar Pangeran Diponegoro.